pertama ada uslub tashbih. Tashbih adalah menjelaskan bahwa suatu perkara bersekutu atau sama dengan yang lainnya dalam satu sifat atau lebih. Artinya menyerupakan bahwa suatu benda itu ada kesamaan sifat. Sifatnya itu mau satu ataupun banyak dengan benda yang lainnya. Satu hal dengan hal yang lainnya. Oke, contoh di sini. Al-ilmu kan nuri fil hidayah. Ilmu itu seperti cahaya dalam hal memberi petunjuknya, dalam hal hidayahnya. Di sini menyerupakan ilmu dengan cahaya karena sama-sama memberikan petunjuk. Nah, uslub kalimat ini disebut dengan uslub tashbih. Nah, dalam tashbih itu ada rukun-rukunnya. Yang pertama ada musyabbah, yang kedua musyabbah bi, yang ketiga ada tashbih, dan yang terakhir ada wajah syabah. Nah, dari contoh tadi yang termasuk musyabbah adalah kata al-ilmu, an-nuri termasuk musyabbah bi, sedangkan huruf kafnya ya itu adat tashbihnya, dan fil hidayah merupakan wajah syabahnya. Nah, dari keempat rukun tashbih ini, yang musyabbah dan musyabbah bih ini merupakan torof atau rukun yang tidak boleh dihilangkan sama sekali. Adapun ada tashbih dan wajah syabahnya itu boleh tersulat, boleh tersirat. Artinya dimunculkan silakan, tidak dimunculkan juga boleh. Makanya kita boleh tuh mengatakan al-ilmu nurun, seperti itu boleh. Yang kedua, dalam bahasan ilmu bayan ada majaz. Majaz itu ya konotasi gitu ya, artinya penggunaan suatu kata bukan pada makna kamusnya atau bukan makna aslinya gitu ya. Majaz terbagi dua macam, ada majaz akli dan ada majaz lugawi. Adapun yang disebut dengan majaz akli adalah menyandarkan perbuatan atau suatu aktivitas kepada sesuatu yang bukan aslinya. Karena ada alaqah ghair musyabbahah dan ada qarinahnya tentu. Contoh di sini. Wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Yang artinya, dan berkatalah Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu. Nah, teman-teman sekalian, di sini menyandarkan kata ibni atau membangun, membuat dengan kata Haman. Di sini termasuk majaz akli. Kenapa? Karena pada dasarnya yang membangun bangunan itu bukan Haman, tetapi para pekerjanya. Sedangkan Haman ini ya tugasnya paling cuman mandor aja, lihat-lihat aja, atau sebagai arsiteknya saja. Nah, karena di sini menyandarkan kata ibni kepada Haman, yang mana Haman ini bukanlah pelaku yang sebenarnya, maka disebut dengan majaz akli. Yang kedua ada majaz lugawi. Majaz lugawi juga terbagi ke dalam dua macam. Ada isti'arah dan majaz mursal. Adapun yang dimaksud dengan isti'arah adalah tashbih yang dibuang salah satu torofnya. Teman-teman harus ingat lagi ya, tadi di tashbih itu kan ada rukun-rukunnya. Nah, rukunnya itu ada yang torof. Torof itu yang harus muncul, yakni musyabbah dan musyabbah bihnya. Nah, kalau dibuang salah satunya, maka ini menjadi uslub isti'arah. Adapun alaqahnya adalah musyabbah karena memang asalnya adalah dari tashbih. Ini contoh gini. Tala'al badru alaina. Nah, syair ini kan terkenal banget ya. Nah, artinya kan telah datang, telah muncul bulan purnama kepada kami. Nah, al-badru di sini yang dimaksud adalah bukan
Badru yang sebenarnya, bulan purnama yang sebenarnya, melainkan yang maksud adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pada asalnya adalah Muhammadun kal badri. Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama. Nah, kata Muhammadnya itu dibuang sehingga nyisa tola'al badru alaina. Begitupun contoh yang kedua, ra'aitu asadan fisuq. Ra'aitu, saya melihat, asadan, singa, fisuq, di pasar. Ini asad di sini bukanlah singa yang sebenarnya, melainkan Umar yang dimaksud di sini. Kenapa disebutnya Umar? Karena pada awalnya ini adalah usub tasbih, Umar ke asad. Umar itu seperti halnya singa karena sama-sama berani keduanya. Nah, kemudian kata Umarnya dibuang sehingga nyisa kata asad saja, sehingga katanya menjadi ra'aitu asadan fisuq. Nah, uslub seperti ini itu disebut dengan uslub isti'arah. Bagian kedua dari majaz lugawi ada majaz mursal. Majaz mursal adalah suatu lafaz yang digunakan bukan pada makna aslinya karena adanya alaqah ghair musyabahah dan disertai dengan qarina. Contoh, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Artinya, mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinganya. Teman-teman sekalian, di sini disebutkannya dengan jari, ya, disebutkannya dengan jari. Sedangkan yang dimaksud adalah ujung jari. Ini alaqah dan qarinyahnya itu disebut dengan al-kulliyah, yakni yang disebutnya itu kan seluruh jari, sedangkan yang dimaksud adalah sebagiannya, yakni ujung jarinya saja. Nah, uslub seperti ini disebut dengan majaz mursal. Yang ketiga, yang terakhir, ada yang disebut dengan kinayah. Kinayah ini ya seperti idiom ya dalam bahasa Indonesia. Maka kinayah itu didefinisikan lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Gini, yang disebut dengan kelaziman itu adalah tergantung kebiasaan penutur aslinya, dalam hal ini orang-orang Arab yang menuturkan bahasa Arab. Contohnya, wa mudha'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya Abu Lahab membawa kayu bakar. Hammalatal hatab, membawa kayu bakar. Nah, yang disebut dengan hammalatal hatab di sini bukanlah perempuan yang punya pekerjaan membawa kayu bakar, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah perempuan yang suka menyebarkan fitnah, menyebarkan ataupun menjelek-jelekan Nabi Muhammad kepada siapapun, mengadu domba, sehingga disebutnya dengan hammalatul hatab. Ini idiom untuk seseorang yang suka nyebar-nyebar fitnah dalam bahasa Arab, begitu ya.